Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tanya jawab seputar tes kemampuan akademik. Tanya jawab seputar tes kemampuan akademik ini berisi 35 butir pertanyaan yang kemungkinan akan menjawab permasalahan-permasalahan atau isu terkait pelaksanaan tes kemampuan akademik. Pertanyaan pertama, apakah TKA wajib diikuti oleh semua murid? Jika tidak, apakah ada konsekuensinya bagi yang tidak ikut? TKA tidak wajib diikuti oleh murid, TKA tidak diwajibkan sehingga murid yang merasa siap saja yang mengikuti. Murid yang merasa tidak siap tidak perlu merasa tertekan dan murid berhak menentukan pilihan dalam pendidikan. Dan tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA. Murid dapat tetap lulus dari satuan pendidikan meski tidak ikut TKA. Namun yang menjadi catatan, hasil dari TKA dijadikan sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik yang dapat digunakan murid untuk salah satu pertimbangan seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau ke penerimaan calon mahasiswa baru. Oleh karena itu, jika ada murid yang tidak memutuskan untuk tidak mengikuti TKA, mohon dipertimbangkan dengan matang keputusannya. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang dapat mengikuti TKA? Semua murid pada kelas akhir, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, baik dalam pendidikan formal, non-formal, maupun informal, semuanya dapat mengikuti TKA. Apakah peserta di sekolah luar negeri atau pindahan internasional bisa ikut TKA? Pada dasarnya, murid yang terdaftar pada basis data kementerian dan memiliki ISN yang valid dapat mengikuti TKA. Apakah murid dengan kebutuhan khusus bisa ikut TKA? Murid dengan kebutuhan khusus dapat mengikuti TKA kecuali murid yang memiliki hambatan intelektual. Apakah murid dari jalur pendidikan sekolah rumah bisa ikut TKA? Murid dari sekolah rumah atau homeschooling yang terdaftar dalam basis data kementerian dan memiliki NISN yang valid dapat mengikuti TKA sesuai dengan jenjangnya. Apakah murid SMA juga harus mengikuti TKA padahal mayoritas ingin langsung bekerja? TKA tidak wajib diikuti, baik murid SMK maupun SMA, namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil TKA dapat dijadikan sebagai sumber informasi akademik yang bisa saja diminta oleh dunia kerja. Hal ini tergantung pada kebutuhan atau syarat yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak mengikuti TKA perlu dipertimbangkan dengan matang. Apakah untuk peserta program paket A, paket B, paket C juga ikut TKA? Peserta pendidikan jalur non-formal dan informal yang ingin mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dapat mengikuti TKA. Jika murid tidak ikut TKA sekarang, apakah bisa ikut TKA tahun depan? Kesempatan mengikuti TKA hanya diberikan satu kali pada masa murid di akhir jenjang pendidikan. Kalau murid tidak mengambil kesempatan untuk ikut TKA, maka dia tidak akan bisa mengikuti TKA lagi. Apa yang diharapkan dengan tercapainya TKA? Dengan adanya TKA diharapkan murid secara individu mempunyai laporan capaian akademik berdasarkan penilaian yang terstandar, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik individu. Selain itu, TKA juga diharapkan menjadi salah satu sumber informasi untuk pemetaan mutu pendidikan dan masukan penyusunan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, TKA diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan memperbaiki proses pembelajaran dan penilaian. Pertanyaan berikutnya, jika murid tidak ikut TKA, apakah bisa ikut tahun depan? Ini tadi sudah kita bahas. Apakah TKA menentukan kelulusan murid? TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil penilaian yang dikembangkan oleh satuan pendidikan tersebut. Kemudian, mengapa TKA diadakan? TKA diadakan dengan dasar pemikiran bahwa penilaian di sekolah saat ini secara umum cenderung bersifat objektif, sehingga sulit untuk digunakan pada situasi yang menuntut perbandingan antar sekolah atau wilayah. Misalnya untuk keperluan seleksi, maka TKA dihadirkan sebagai penyeimbang dan penguat kredibilitas penilaian,
bukan menggantikan sistem yang ada. Pertanyaan berikutnya, apa beda TKA dengan ujian nasional atau asesmen nasional? Ujian nasional adalah ujian wajib yang diikuti oleh murid pada akhir jenjang. Murid yang tidak dinyatakan lulus dari satuan pendidikan bila tidak mengikuti UN. Sedangkan AN, asesmen nasional, adalah evaluasi sistem dengan pelaporan pada tingkat satuan pendidikan daerah. Asesmen nasional tidak memberi laporan hasil individu murid. Sementara TKA adalah asesmen yang standar untuk mengukur capaian akademik murid dalam mata pelajaran tertentu dan sifatnya tidak wajib. Tiap murid yang mengikuti TKA akan memperoleh hasil dalam bentuk sertifikat TKA. Pertanyaan berikutnya, apa saja pelajaran yang diujikan dalam TKA? Untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS yang sederajat, yang diujikan adalah bahasa Indonesia dan matematik. Sedangkan untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan MAK yang sederajat, yang diujikan adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematik, dengan disertai 2 mata pelajaran pilihan, di mana 2 mata pelajaran pilihan tersebut terkait dengan program studi yang akan diambil di perguruan tinggi sebagai tindak lanjut studinya. Apakah semua siswa SMA, MA, SMK bisa memilih mata pelajaran apa saja dalam TKA? Siswa memilih 2 mata pelajaran pilihan dari daftar yang tersedia. Satuan pendidikan diharapkan dapat memberi arahan agar pilihan sesuai dengan minat siswa dan rencana studi tindak lanjutnya. Pemilihan dilakukan saat pendaftaran TKA. Bagaimana bentuk soal TKA? Soal TKA berbentuk soal pilihan ganda biasa, yaitu soal dengan satu pilihan jawaban yang benar, dan pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar bisa lebih dari satu. Kemudian, apakah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 menghasilkan TKA yang berbeda tingkat kesulitannya? Soal TKA untuk kedua kurikulum sifatnya sama, karena dikembangkan dengan mempertimbangkan materi dan kompetensi yang berlaku pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Apakah soal TKA berdasarkan literasi numerasi seperti asesmen nasional? TKA tidak mengukur literasi dan numerasi secara umum, melainkan kompetensi mata pelajaran sesuai dengan kurikulum. Namun soal TKA tetap menekankan pada kemampuan bernalar dan memecahkan masalah. Apakah akan ada kisi-kisi atau contoh soal dalam TKA? Kisi-kisi dan contoh soal dalam TKA ada dalam kerangka tes kemampuan akademik yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Bagaimana pelaksanaan TKA? Pelaksanaan TKA berbasis komputer dan bertempat di satuan pendidikan masing-masing. Apakah TKA akan dilaksanakan setiap tahun? TKA akan diselenggarakan setiap tahun. TKA perdana tahun ini akan dilaksanakan pada bulan November untuk jenjang SMA, sedangkan untuk jenjang SD dan SMP diperkirakan akan dilaksanakan sekitar bulan Maret atau April. Apakah bisa menggunakan HP jika sekolah tidak punya komputer? TKA dirancang sebuah tes yang terstandar dengan menggunakan komputer. Jadi TKA tidak bisa diakses dengan menggunakan HP. Apakah murid boleh ikut TKA di sekolah lain? Bila kondisi sekolah belum memungkinkan untuk pelaksanaan TKA secara mandiri, maka muridnya bisa mengikuti TKA di sekolah lain. Hal ini nanti akan dilakukan koordinasi oleh Dinas Pendidikan oleh kantor wilayah keagamaan sesuai dengan kewenangan wilayah masing-masing. Apakah waktu pelaksanaan TKA tidak bentrok dengan ujian sekolah? Jadwal TKA akan dirancang agar tidak tumpang tindih dengan ujian semester atau ujian sekolah. Jadwal TKA juga disesuaikan dengan kalender akademik dan kalender nasional karena terkait dengan hari besar agama serta hari besar nasional. Selanjutnya, apakah sekolah boleh menolak mengikuti TKA dan apa dampaknya? Sekolah perlu memfasilitasi pelaksanaan TKA, karena bila TKA tidak dilaksanakan, murid akan dirugikan karena tidak adanya kesempatan memperoleh hasil TKA dan tidak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana murid dari keluarga kurang mampu dapat mempersiapkan diri sementara mereka tidak mempunyai biaya untuk mengikuti bimbel? TKA mengukur apa yang dipelajari di satuan pendidikan.
sehingga siswa untuk ikut TKA tidak perlu mengikuti bimbel. Soal-soal yang dikembangkan oleh TKA adalah soal yang sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah. Sehingga tanpa perlu ikut bimbel, murid dapat secara belajar mandiri dan mempersiapkan diri secara lebih serius untuk menghadapi TKA. Bagaimana peran Kemendikdasmen, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA? Kemendikdasmen, dia yang menyiapkan sistem TKA, menyiapkan soal, melakukan pengolahan hasil, dan menerbitkan sertifikat hasil TKA. Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pengawasan untuk satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten sama-sama melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan TKA, kemudian menjamin penjaminan mutu soal, dan mengembangkan sebagian soal untuk TKA jenjang SD dan SMP. Sedangkan satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan TKA seperti komputer, listrik, internet, dan petugas proktor dan teknisi. Siapa yang mengeluarkan sertifikat TKA? Sertifikat TKA dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apakah nilai TKA akan muncul pada ijazah? Nilai TKA tidak akan muncul pada ijazah. Nilai TKA akan tercantum pada sertifikat TKA yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen. Apakah orang tua dapat mengakses hasil TKA putra-putrinya? Sertifikat TKA dapat diakses oleh murid dan orang tua melalui platform yang disiapkan oleh Kemendikdasmen. Apakah hasil TKA dapat digunakan untuk daftar kuliah di luar negeri? Hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik murid dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik murid, termasuk untuk mendaftar kuliah di dalam negeri dan di luar negeri. Hal ini tergantung pada persyaratan yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi atau institusi. Bila mensyaratkan capaian akademik terstandar nasional, maka hasil TKA dapat digunakan. Mengapa untuk TK, SD, sederajat, dan SMP pemerintah daerah menyusun soal dan pemerintah daerah provinsi melakukan penjaminan mutu soal tersebut? Mengapa tidak seluruhnya disiapkan oleh Kemendikdasmen? Pelibatan Pemda Kabupaten Kota dalam menyiapkan soal TKA untuk jenjang SD dan SMP yang sederajat, antara lain untuk meningkatkan relevansi soal dalam konteks lokal. Selain itu juga untuk mendorong penguatan kapasitas daerah dalam pengembangan instrumen asesmen yang berkualitas. Apakah hasil TKA akan mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan sekolah? Hasil TKA tidak secara langsung mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan, namun data TKA dapat digunakan sebagai refleksi dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran dan penilaian oleh satuan pendidikan. Apakah nilai rapot masih digunakan pada seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau sepenuhnya digantikan oleh TKA? Kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi merupakan kewenangan Kementerian Dikti Saintek, namun ada kesepakatan bahwa hasil TKA akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dalam hal ini, hasil TKA akan dijadikan validator rapot. Seperti diketahui, rapot merupakan sumber informasi untuk SNBP. Selanjutnya, apakah semua jalur masuk PTN akan menggunakan nilai TKA? Hal yang telah disepakati adalah TKA akan dijadikan sebagai validator rapot untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Penggunaan TKA untuk jalur lain termasuk jalur mandiri akan diatur dan diserahkan pada perguruan tinggi. Apakah TKA dapat digunakan untuk pengakuan kesetaraan lulusan di luar negeri? Regulasi terkait TKA belum mengakomodasi untuk penyetaraan ijazah di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, demikian 35 pertanyaan terkait tanya jawab seputar tes kemampuan akademik. Mudah-mudahan memberikan dan melengkapi informasi yang Bapak Ibu miliki. Terima kasih, sampai